Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Nah baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah ditemani seorang narasumber. Beliau merupakan Ketua LPTKM IAIN Palangkaraya. Di tengah-tengah kita sudah ada Kak Denny Saputra. Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Dan pada sore hari ini di Bincang-Bincang Maghrib kita akan membahas dengan tema cara menuntut ilmu agama masa kini. Nah tapi sebelum itu nih Kak ya, kita sebelum masuk pada tema kita ingin tahu terlebih dahulu LPTKM itu apa sih, dan juga mungkin bisa dari kakak nih memperkenalkan kepada masyarakat di luar sana LPTKM itu apa. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala washabihi ajma'in. Jadi langsung saja. Tadi pertanyaannya LPTKM. LPTKM itu adalah kepanjangan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran mahasiswa, yang mana pusatnya adalah ataupun objeknya yaitu kepada mahasiswa. Jadi LPTKM ini sebenarnya sudah beberapa tahun berdiri, namun dalam artian eksistensi di masyarakat itu masih belum terlalu nampak. Namun sebenarnya program kerja kita di semester ini sebenarnya kita lebih fokus kepada masyarakat atau lapangan. Yang mana sebelumnya semester kemarin itu kita sebenarnya fokus di pembinaan. Sehingga dari pembinaan itu, selain pembinaan untuk mahasiswa IAIN Palangkaraya, adapun bidang-bidangnya, sedikit saya jelaskan, bidang-bidang di LPTKM itu sangat banyak ya. Dalam artian LPTKM ini adalah suatu organisasi atau lembaga yang dia itu fokusnya kepada pembinaan. Jadi bukan seperti organisasi-organisasi lain. Dia fokusnya ke pembinaan. Jadi ada pun pembinaannya itu, yang pertama ada tilawah. Yang kedua yaitu ada tahsinul Quran atau perbaikan bacaan. Yang ketiga yaitu ada tahfizul Quran, yaitu tahfiz Al-Quran. Keempat yaitu ada syarah Al-Quran. Syarhil Quran itu cara penyampaian pidato secara lisan. Setelah itu ada makalah Al-Quran, yaitu penyampaian dakwah secara tertulis. Yang keenam yaitu fahmil Quran atau pemahaman ilmu tafsir dan sebagainya masalah Quran. Nah, jadi kita kemarin itu fokusnya kepada pembinaan mahasiswa. Jadi selain kita membina kemarin itu mahasiswa IAIN Palangkaraya, juga kita sudah bergabung juga dari Universitas Palangkaraya juga bergabung dengan kita masalah pembinaan. Sebenarnya di semester 2 ini kita akan mencakup lebih luas lagi masalah dalam artian jaringan. Malah kita mau merangkul Muhammadiyah. Setelah itu kita mau merangkul dalam artian mau menciptakan, karena daripada pernah dikatakan oleh salah satu pembina itu Bapak Sapuadi, bahwasanya kita mau mencari jaringan nasional. Sehingga saya sudah beberapa dapat nomor HP atau nomor telepon. Saya sudah bekerja sama dengan UIN Bandung, dengan Universitas Jakarta, Syarif Hidayatullah dan sebagainya. Tetapi dalam artian sekarang ini masih belum terrealisasi, masih wacana seperti itu. Tapi insya Allah kedepannya kita akan pastikan jaringan itu akan tercapai seperti itu. Jadi LPTKM ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa juga begitu ya di IAIN Palangkaraya. Yang memang tadi tupoksinya itu pada bidang pembinaan seperti itu. Seperti yang sudah Kak Denny tadi jelaskan, ada tadi bidang tilawati dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk di LPTKM sendiri sistem penerimaannya seperti itu? Apakah memang hanya untuk mahasiswa IAIN Palangkaraya saja atau bisa mencakup luas seperti itu? Dalam artian kan ini merupakan wadah pembinaan, siapa tahu gitu ya dari mungkin kampus lain bisa bergabung begitu. Jadi LPTKM ini sendiri memang awal diciptakannya yaitu fokusnya kepada mahasiswa. Namun sebenarnya tujuannya itu selain mahasiswa, selain subjeknya itu mahasiswa, sebenarnya kita juga bisa mengajar ke masyarakat. Sebenarnya itu sudah ada di program kerja bagian bidang lapangan. Mereka sudah membuat schedule sekolah-sekolah mana yang
mau dalam artian kita sebarkan dakwah Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Jadi ada pengabdiannya juga keluar seperti itu ya. Nah, kalau untuk sistem monitoring ataupun pembinaannya sendiri itu apakah dari LPTKM mendatangkan tutornya kah, gurunya langsung kah, atau bagaimana? Untuk masalah tutor, masalah pembinaan dan sebagainya itu macam-macam. Jadi di berbagai bidang itu kita macam-macam gurunya. Seperti tilawah, kita mendatangkan namanya itu Kasolih Abdoli, yang mana beliau itu Qori Kalimantan Tengah yang sudah tembus nasional bahkan internasional. Seperti itu. Jadi kita dalam artian kita manfaatkan untuk beliau juga mau memberikan ilmunya dan kita juga mau meminta ilmunya. Nah, seperti itu. Oh, jadi sistemnya gitu ya. Nah, jadi kita mengambil orang luar juga, tetapi kalau misalkan orang luar misalkan sibuk dan sebagainya, maka kita memakai orang lokal. Tapi orang lokal yang dalam artian bukan dia itu tidak berkualitas, tetapi seperti Ustaz Samsul Arifin dan sebagainya itu adalah orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Qori gitu ya, Qori juga. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri gitu kan biasanya itu apakah kegiatan harian atau mingguan seperti itu, dan bagaimana saat COVID-19 ini, apakah juga masih melakukan kegiatan ataukah terkendala seperti itu? Baik, untuk kegiatan sendiri itu dilakukan kalaunya tilawah, tahsin dan sebagainya itu seminggu sekali. Adapun bidang kaligrafi, tadi sempat saya jelaskan, ada bidang kaligrafi atau seni menulis Al-Quran, itu 2 minggu sekali. Dan itu ditutori oleh pemain-pemain provinsi, bahkan pemain nasional, seperti itu. Masya Allah, gitu ya. Jadi memang juga ada jadwalnya juga gitu ya. Ada jadwal ya. Oke. Dan ini untuk kakak sendiri sistem kepengurusannya berarti setahun sekali begitu ya, sama seperti unit kegiatan kemahasiswaan lainnya seperti itu. Nah, mungkin kita akan membahas nih terkait dengan tema kita, yaitu cara menuntut ilmu agama masa kini. Nah, ini menarik sekali ya tema kita pada sore hari ini nih Kak ya. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Kak Denny juga selaku Ketua LPTKM gitu ya. Nah, dari pandangan kakak sendiri, mengapa sih kita perlu menuntut ilmu agama, Kak? Jadi menuntut ilmu agama ini memang adalah suatu kefarduan, di mana hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, tetapi hadis ini banyak orang hafal, namun hanya sedikit yang memahami makna hadis itu. Sebenarnya makna hadis itu sangatlah dalam. Sedikit saya akan jelaskan, seperti tolabul ilmi. Tolib itu artinya menuntut, bukan seperti tilmid dalam bahasa Arab. Tolib itu artinya adalah orang yang menuntut. Menuntut itu sampai kemanapun harus dia cari. Nah, apa yang dia cari? Yaitu ala ilmi. Nah, dalam ilmu bahasa Arab itu, ilmu itu makna di dalam nahunya al ilm. Ada nakiroh dan ada ma'rifah. Jadi ma'rifah itu menunjukkan makna khusus. Makna khusus itu tandanya adalah alif lam. Al ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Jadi tidak semua ilmu yang harus kita tuntut. Ilmu yang harus kita tuntut di dalam hadis itu menurut para ulama, bukan menurut saya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ilmu fikih, yang kedua yaitu ilmu tauhid, yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, seperti itu. Yaitu thalabul ilmi faridatun, itu adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Nah, lalu bagaimana Kak dengan sekarang begitu ya, masa kini begitu ya, kita menuntut ilmu, tentunya apakah juga perlunya metode-metode atau cara-cara yang memang juga harus berinovasi lah seperti itu. Nah, dari pandangan kakak sendiri, bagaimana terkait dengan menuntut ilmu di masa kini, Kak? Ilmu agama begitu ya. Ya, jadi kita fokusnya menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu sekarang ini, jadi ketika kita berbicara menuntut ilmu, maka juga kita tidak lepas mencari guru yang benar. Nah, jadi sekarang ini saya lihat, baik itu dari media sosial dan sebagainya, banyak guru itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam suatu pengetahuan, bermacam-macam mindset dan pemikiran dan sebagainya. Ada pemikiran itu seperti salaf, dalam artian salaf sunni, ada salaf salafi, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahlus sunnah wal jamaah, yang mana ahlus sunnah wal jamaah ini semua golongan mengklaim bahwasanya dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Namun teori daripada ulama atau pendapat daripada ulama, ahlus sunnah wal jamaah yang benar itu adalah
yaitu orang yang mayoritas, yang kebanyakan, bukan yang minoritas, yang sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, mana kita cari dulu gurunya yang benar. Jadi apabila kita sudah menemukan guru yang benar, yang dalam artian bisa membimbing kita di dunia sampai ke akhirat, dalam artian sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang harus kita, dalam artian harus kita kuatkan dengan guru itu, jangan sampai kita lepas dan sebagainya. Jangan sampai juga kita banyak punya guru, sehingga dengan kita banyak punya guru ini kita bingung memilih jaringan yang mana gitu ya. Nah, kiranya seberapa penting sih kita harus memiliki seorang guru gitu dalam menuntut ilmu agama? Karena masa sekarang juga banyak begitu ya masyarakat di luar sana yang bisa mengakses gitu ya ilmu-ilmu agama begitu ya melalui, kita tahu kan sekarang sudah zamannya teknologi yang semakin berkembang seperti itu ya, bisa mengakses melalui media pencarian di media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya juga kita di sini perlu memperhatikan juga sih sebenarnya gitu ya, sumbernya jelas atau tidak, dari mana dan sebagainya seperti itu. Nah, dari pandangan kakak sendiri, pentingnya itu seberapa sih kita mempunyai seorang guru dalam menuntut ilmu agama, dan bagaimana dengan pembelajaran ilmu agama di masa sekarang yang menggunakan media sosial seperti itu? Baik, jadi pemirsa sekalian, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Adapun kita mempunyai guru itu, bahkan para ulama mengatakan itu adalah wajib. Jadi menurut para ulama juga, jadi ini saya ceritakan menurut para ulama karena saya bukan ulama, jadi saya mengutip daripada perkataan para ulama seperti itu. Bahwasanya guru orang tua kita itu ada tiga golongan dalam artian ya. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kita, yang membawa kita dari alam rahim sampai ke alam dunia. Itu orang tua kita. Siapa? Yaitu orang yang melahirkan kita. Yang kedua yaitu orang tua kita adalah orang yang membawa kita dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Itu siapa? Yaitu guru kita. Yang ketiga yaitu tidak lain dan tidak bukan mertua kita atau orang tuanya istri kita. Nah, seperti itu. Jadi guru kita ini adalah yang mana yang lebih afdol antara tiga ini? Jadi menurut para ulama yang afdol antara tiga ini yaitu guru kita. Guru kita ini adalah orang yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Dengan guru kita ini juga kita bisa membimbing orang tua yang dalam artian misalkan orang tua kita kurang amalan dan sebagainya, kita bisa menyelamatkannya berkat siapa? Yaitu berkat guru kita. Adapun ilmu itu tidak akan sampai secara musalsal, secara sampai kepada Nabi Muhammad SAW selain daripada guru kita. Jadi guru kita ini yang menyampaikan ilmu kita dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya. Itulah yang namanya setiap amaliyah itu harus ada ijazahnya, biar itu dalam artian tidak terputus. Tidak terputus ya. Dalam artian dijamin kualitas keilmuannya seperti itu. Adapun yang masa kini tadi ya pertanyaannya. Yang masa kini, jadi pertama ini adalah dalam artian teori saya gitu kan. Jadi yang pertama memang tugas orang tua, khususnya bapak, untuk memberikan mindset yang benar terlebih dahulu kepada anaknya. Sehingga dengan mindset yang benar dalam artian ini adalah modal pokoknya untuk mencari guru selain daripada orang tuanya. Ini adalah tugas daripada bapaknya. Dalam artian dia mengajarkan yang benar sesuai daripada perintah Nabi Muhammad SAW, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Setelah itu barulah anak ini dalam artian diserahkan ke pondok atau disuruh belajar ke guru yang lainnya. Ya, pokoknya satu-satu dalam artian misalkan fikih ini gurunya sebagainya. Tetapi dia itu sudah mempunyai pokok. Dalam artian sudah mempunyai dasar. Pondasi Sehingga dia dalam artian ke guru yang lain itu dia sudah tidak, dalam artian apabila guru yang lain itu sudah menyalahi dan sebagainya, dia sudah mempunyai pondasi yang kuat, tidak terpengaruh dan bisa membedakan yang mana yang memang benar gitu ya, yang memang benar, yang mana yang dalam artian seperti itulah. Nah, lalu bagaimana dengan yang kita tahu kan tren sekarang juga masyarakat di luar sana banyak kok bisa gitu ya mengakses di media sosial dan lain sebagainya begitu ya, terkait dengan ilmu-ilmu agama. Kan banyak juga tuh ceramah-ceramah agama yang bisa diakses entah itu di YouTube ataupun juga kita tahu di Google gitu kan juga banyak gitu. Nah, kalau pandangan kakak sendiri bagaimana terkait dengan menuntut ilmu agama yang saya rasa itu juga bagian dari menuntut ilmu agama masa kini gitu. Ya, jadi dengan adanya pondasi tadi, maka dia itu walaupun mencari ilmu lewat YouTube, lewat pokoknya media sosial dan sebagainya, dia sudah mempunyai pondasi. Dia sudah bisa memilih dalam artian
yang mana yang baik untuk dituntutnya, yang mana yang tidak baik untuk dituntutnya. Oke, Seperti itu. jadi seperti itu ya Kak ya. Dan memang juga ini perlu fondasi yang begitu kuat gitu ya. Artinya karena kan bisa saja kalau misalnya kita masih setengah-setengah belajarnya gitu ya, artinya mudah terpengaruh lah seperti itu dengan pandangan-pandangan yang tentu berbeda di berbagai ilmu pengetahuan lah seperti itu. Nah, lalu kalau dari kakak pribadi nih, apa mempunyai mungkin sosok guru yang memang menjadi apa ya, bisa dikatakan juga idola ataupun juga figur seperti itu yang kakak contoh lah? Untuk guru sendiri, jadi pertama kita harus mengetahui yang mana guru itu yang benar dan mana yang, dalam artian bukan salah ya, tetapi dalam artian menurut kita dalam artian dari batin kita itu sekiranya hati kita itu seakan tertolak. Nah, jadi karena apa? Karena memang bawaan lingkungan, bawaan kampung dan sebagainya, karena memang banyak dalam artian mengikuti ritual-ritual seperti kampung, dalam artian karena kita Kalimantan Tengah dan sebagainya, karena saya juga orang Banjar. Orang Banjar. Nah, jadi kita sudah dalam artian mencari ilmu itu yang gurunya itu pasti mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul, menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasul, cinta kepada Rasul, sehingga dalam artian yang melaksanakan maulid, yang melaksanakan Buddha dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu dari kakak. Adapun tokoh-tokoh, khususnya tokohnya khusus kita di Kalimantan. Ya, secara garis besar. Adapun tokoh, jadi ini saya memberikan daripada saran kepada pemirsa sekalian, tokoh kita yang dalam artian yang bukan kita bangga, orang Kalimantan aja bangga, cuma dunia ini adalah dalam artian walinya ini bukan saja kutub Kalimantan, tapi bahkan kutub dunia, yaitu Abah Guru Sekumpul, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, jadi ilmu-ilmu beliau itu dalam artian patut kita contoh seperti itu, dalam artian murid-murid beliau kan banyak nih tersebar, khususnya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan dan sebagainya, bisa kita ikuti. Sehingga ilmunya itu musalsal kepada guru sekumpul daripada guru-gurunya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW seperti itu. Gitu ya, turun temurun gitu ya, dan juga memang jelas gitu ya. Nah, lalu kira-kira Kak ya, menurut pandangan kakak sendiri bagaimana sih dengan tantangan gitu ya di masa sekarang ini terkait dengan menuntut ilmu agama gitu, karena kita nggak bisa memungkiri pasti akan datang gitu ya tantangan, kemudian kendala dan lain sebagainya yang akan menghambat proses kita menuntut ilmu seperti itu. Kalau masalah tantangan itu pasti ada, apalagi kita hidup di era milenial bahasanya, di era dalam artian serba modern, jadi tantangan itu sangatlah banyak. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama yaitu dengan komitmen yang kuat. Bahwasanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan kita itu harus menuntut ilmu yang lama di dalam kitab Muta'allim, dan kita bahkan disuruh di dalam kitab Muta'allim itu meninggalkan ilmu-ilmu yang baru, yang baru-baru itu. Jadi siogianya jadi dapat disimpulkan dari isi kitab Ta'limul Muta'allim itu bahwasanya kita itu harus memprioritaskan ilmu yang lama dan membelakangkan ilmu yang terbaru. Apa yang ilmu yang lama? Yaitu apa, kita sebagai agama Islam, kita beragama Islam, maka ilmu-ilmu yang lama kita tuntut, seperti ilmu fikih, ilmu fikih yang dalam artian bermazhab 4, bukan bermazhab baru. Kan banyak sekarang ini mazhab yang baru, dari syekh ini yang baru, sehingga kesimpulannya adalah kita harus mengikuti daripada ilmu yang lama. Ilmu fikih contohnya yaitu kita bermazhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana Kak dengan kakak pribadi seperti itu ya? Nah, sejauh ini apakah juga kakak sendiri merasakan kendala-kendala ataupun juga mungkin pengalaman nih dari teman kakak gitu ya terkait dengan ketika mereka menuntut ilmu agama, baik itu mungkin faktor secara internal dari dalam diri mereka ataupun juga faktor lingkungan atau eksternal seperti itu? Sebenarnya kalau menurut pengalaman pribadi, jadi dari beberapa majelis khususnya ada di Palangkaraya ini, saya yang cuman istiqomah itu hanya 1 majelis. Nah, yang lain juga sebenarnya saya ikut, cuma tidak istiqomah. Faktornya kenapa? Karena ya dalam artian pertama lingkungan juga, karena kesibukan dan sebagainya. Adapun hati ini terkadang kecapean atau terkadang hati ini tidak maksudnya tidak mempunyai keinginan sehingga tidak terlalu istiqomah. Namun kita harus mempunyai
iktikat, harus mempunyai komitmen yang kuat bahwasanya kita harus memilih dari guru-guru yang banyak ini. Kita harus mencari yang mana yang dalam artian yang harus kita pegang benar-benar, yang harus kita istiqomahkan benar-benar. Nah, ketika kita sudah memilih daripada guru-guru yang ada ini, khususnya di Pakaraya ini sangat banyak kan guru-guru atau majelis sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui guru yang dalam artian tepat dengan batin kita, cocok seperti itu, maka itulah yang harus kita istiqomahkan. Adapun cara memilihnya di dalam kitab Ta'limul Ta'lim juga dijelaskan, pilihlah guru itu pertama yang waro, yang penyabar dan sebagainya, yang pemurah dan sebagainya. Poin yang ketiga ini adalah pilih guru yang lebih tua. Karena lebih tua ini dia dalam artian senior, dia sudah mempunyai pengalaman begitu ya, dan juga ketika mungkin dia lebih tua dari kita bisa mengayomi gitu ya, dalam hal pembinaan mungkin lebih efektif lah bahasanya seperti itu ya, karena pengalaman beliau tadi seperti itu. Nah, lalu dari kakak pribadi begitu ya, pernah nggak sih selama ini mungkin kakak berusaha nih untuk bahasanya apa ya, mengedukasi kawan-kawan yang lain atau mengajak kawan-kawan untuk belajar ilmu agama begitu ya, tapi mungkin dalam perjalanannya kakak mungkin menemukan bahasanya apa ya, tantangan atau mungkin penolakan begitu, pernah nggak sih kak? Jadi untuk mengajak, sebenarnya saya setiap berteman dan sebagainya, setiap kumpul dan sebagainya, saya terus mengajak sebenarnya, ayo kita belajaran, ayo kita pengajian dan sebagainya. Tapi itu tergantung kepada teman-teman sendiri dalam artian dalam menyikapinya. Ada yang mau, cuma mau itu, oh ya nanti insya Allah katanya, tapi tidak terlaksana. Yang penting nggak apa-apa, yang penting dia mempunyai keinginan seperti itu. Jadi sebenarnya saya sudah mengajak dari teman-teman, cuma mengajaknya itu tidak, ayo kita pengajian nanti saya jemput, enggak. Cuma kita memberikan, ayolah kita pengajian dalam artian supaya kita selamat, dalam artian seperti itulah. Nah. Dan respon kawan-kawan bagaimana tuh? Respon kawan-kawan ya enggak ada marah, misalnya ya insya Allah gitu ya, insya Allah orang Indonesia. Ya, insya Allahnya tuh insya Allah ya itu tergantung hati masing-masing begitu ya. Yang penting kan kita ibaratnya kewajiban sudah gugur gitu ya, sudah mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi kedepannya begitu terserah mereka, apakah ingin berubah lebih baik atau ingin memang belajar gitu ya, atau tidak, seperti itu. Nah, lalu kalau dari mungkin kawan-kawan yang mensupport juga mendukung dalam menuntut ilmu agama, bagaimana kak? Apakah juga kakak menemukan lingkungan yang seperti itu atau bagaimana nih? Kalau mensupport itu pasti banyak yang mensupport, dalam artian apalagi kita menuntut ilmu agama, dalam artian seperti saya kan tinggalnya di asrama, jadi di asrama itu sebenarnya ada peraturan yang mengekang, dalam artian tidak malam itu tidak boleh keluar di sini sebagainya. Ada batasan gitu ya. Tapi dalam menuntut ilmu agama malah mereka sangat mensupport. Silakan gitu, seperti itu. Yang penting dalam artian menuntut ilmu agama, seperti dalam artian kebaikan dan sebagainya. Tinggal di mana nih kakak sekarang nih? Namanya sekarang ini Asrama Ibnu Rus. Ibnu Rus yang berada tepat di belakang Fakultas Syariah YN Palangkaraya. Jadi di kawasan YN Palangkaraya begitu ya. Dan kalau di asrama itu sendiri, kalau boleh tahu gitu kayak di situ memang ditempatkan untuk orang-orang tertentu saja kah atau bagaimana? Jadi sebenarnya mindset di luar sana, pemikiran orang di luar sana, kalau orang yang sudah masuk di Asrama Ibnu Rus ini, yang dulu namanya Averus karena Averus. Sekarang ini baru diganti dengan Ibnu Rus. Jadi mindset orang di luar sana, orang yang masuk di sini adalah orang yang alim, orang yang hafal Quran, dan orang yang, pokoknya bla bla dan sebagainya. Sebenarnya orang yang masuk situ, ketika pendaftaran dibuka, siapa yang cepat, dalam artian siapa yang mau dan sebagainya. Cuman ketika diwawancara memang harus dipilih juga. Pertama, orang yang berkomitmen dalam kebersihan, orang yang berkomitmen dalam ibadah. Jangan sampai, karena itu kan dekat dengan masjid, dekat dengan masjid, dan masjid ini adalah dalam artian banyak dosen-dosen. Nah, ketika dia yang tinggal di asrama karena dekat dengan masjid ini tidak melaksanakan sholat, bisa jadi dosen ini dalam artian menganggap mahasiswa ini kenapa sehingga nanti memberikan masukan kepada pembina, dan ketika saat itu pembina pasti mengevaluasi kami semua. Nah, kalau kegiatannya sendiri di Asrama Ibnu Rus itu gimana kak? Untuk kegiatannya di musim pandemi ini, dalam artian sebenarnya kita ada kegiatan rutin di luar waktu, dalam artian bukan selama sebelum pandemi kita ada kegiatan rutinan seperti malam Jumat kita baca Yasin bersama, tahlil dan sebagainya. Setiap malam Kamis atau malam Rabu
kita melakukan pengajian. Pengajian itu nanti didatangkan gurunya dari dosen atau dari siapa dan sebagainya. Di musim pandemi ini kita tidak ada melakukan kegiatan seperti itu, cuma kita melakukan kegiatan kebersihan. Jadi setiap hari harus ada yang bersih, yang ada bersih-bersih dijadwalkan, dan setiap seminggu sekali kita bersih-bersih semua. Dan ditutup dengan masak bersama dan makan bersama seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada apa kegiatan ibadahnya masing-masing dijalankan masing-masing saja seperti itu ya. Kalau untuk masa sekarang gitu. Nah, lalu mungkin dari kakak sendiri mungkin ada apa ya, kiat-kiat ataupun juga saran nih kepada masyarakat di luar sana untuk bisa lebih giat lagi dalam menuntut agama seperti itu. Jadi pemirsa sekalian, bahwasanya saran dari saya, ayolah kita, apalagi kita sekarang ini musim pandemi ini adalah sebenarnya teguran Allah Subhanahu wa taala. Teguran Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu bala kepada kita. Jadi seyogianya kita harus dalam artian mengingatnya, jangan sampai kita melupakannya. Jangan sampai karena kita ini takut dengan pandemi dan sebagainya, dengan corona dan sebagainya, sehingga kita meninggalkan suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu adalah sebenarnya mendatangkan rahmat, bukan mendatangkan bala. Yaitu perkumpulan apa? Yaitu perkumpulan menuntut ilmu agama, yang mana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang menuntut ilmu agama itu walaupun sebentar itu lebih baik pahalanya dibandingkan daripada sholat 1000 rakaat. Ada di hadis lain 100 rakaat dan sebagainya. Jadi dalam menuntut ilmu agama itu tidak dalam artian hanya dalam artian orang remaja. Jadi orang dewasa pun, orang tua pun, anak-anak pun dan sebagainya itu diwajibkan menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini adalah suatu benteng keimanan kita, benteng dan sebagainya, pokoknya benteng diri kita untuk melawan daripada suatu mindset-mindset yang jahat di luar sana. Sehingga dengan kita menuntut ilmu agama, kita berikhtiar agar kita selamat daripada selamat di dunia, terlebih kita selamat daripada di akhirat. Di akhirat, Masya Allah ya Kak ya. Dan ini mungkin Kakak bisa kasih juga nih kepada masyarakat di luar sana, khususnya begitu anak-anak muda, bagaimana untuk membangun semangat baik itu semangat dalam menuntut ilmu ataupun semangat dalam memperjuangkan dakwah Islam nih. Adapun semangat menuntut ilmu, jadi ketika saya bicara tentang metode semangat dalam menuntut ilmu, sebenarnya saya kurang agak itu tergantung daripada diri pribadi. Betul. Bagaimana metode-metodenya agar dia itu terus semangat dalam menuntut ilmu. Adapun semangat saya itu pertama, saya itu mengingat orang tua saya. Jadi mengingat orang tua saya ini terlahir daripada orang tua yang dalam artian bukan tokoh ulama, bukan guru sebagainya. Sehingga apabila saya balik nanti ke kampung, dalam artian di kampung ini tidak, kalau orang bertitel di kampung saya itu banyak. Orang bertitel itu banyak. Cuma orang-orang yang benar-benar mempunyai titel juga alim akan ilmu agama itu hanya sedikit. Nah, jadi ketika itu menjadi motivasi sendiri bagi saya sendiri. Jadi ketika saya pulang nanti ke kampung, dalam artian saya sudah mempunyai dalam artian bekal lah, bekal. Ketika di kampung kita disuruh ini dan sebagainya, kita bisa menunaikan daripada hajat orang seperti itu. Nah itu dari kakak tadi ya, terkait dengan kiat-kiat ataupun juga saran kepada masyarakat di luar sana agar lebih bersemangat lagi nih dalam menuntut ilmu agama. Nah, mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini cukup sampai di sini aja Kak ya. Dan saya mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih nih sama kakak karena sudah berkenan menemani kami dalam acara bincang-bincang maghrib. Dan mudah-mudahan bisa sharing lagi nanti ke depannya, berbagi ilmu agama lagi begitu ya. Dan juga terima kasih kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini sampai selesai. Saya Rizfa Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.